Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil audit dari kami, yaitu tentang keamanan data pelanggan perusahaan ABC, di mana anggota kelompok kami terdiri dari, yaitu saya sendiri, Angelika Cindesta Simanjuntak dengan NIM 221121712. Dengan saya, Jennifer Panjaitan dengan NIM 2311208086. Saya Patrick Dominic Stanggang dengan NIM 2311-21716. Saya Divya Ailestari dengan NIM 2311211116. Bagi perusahaan ABC, data pelanggan adalah aset strategis yang harus dilindungi demi menjaga reputasi bisnis dan kepatuhan hukum. Namun, terjadinya beberapa insiden kebocoran data dalam beberapa bulan terakhir telah mengancam stabilitas tersebut dan berakibat pada penurunan kepercayaan pelanggan. Jika dibiarkan, permasalahan ini berpotensi membawa dampak buruk yang lebih luas, baik dari sisi finansial maupun legalitas hukum. Berangkat dari urgensi tersebut, maka audit TI dipilih sebagai langkah solutif untuk menguji sekaligus mengevaluasi tingkat keamanan sistem, kebijakan akses, dan kontrol proteksi yang ada. Melalui evaluasi ini, perusahaan mendapatkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem keamanan data, meminimalkan risiko cyber, serta memastikan informasi pribadi pelanggan terlindung secara optimal demi mendukung tujuan bisnis yang berkelanjutan. DF1 Enterprise Strategy. Pada desain faktor 1, berdasarkan hasil inputan di atas dapat disimpulkan bahwa domain yang dihasilkan adalah APO13. Hal ini karena perusahaan memiliki fokus yang tinggi pada pertumbuhan bisnis, inovasi, efisiensi biaya, dan kualitas layanan kepada pelanggan. Untuk mendukung strategi tersebut, keamanan data pelanggan harus dikelola dengan baik agar kepercayaan pelanggan tetap terjaga dan risiko kebocoran data dapat diminimalkan. APO13 berfokus pada pengelolaan keamanan informasi melalui penerapan kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan yang bertujuan melindungi aset informasi perusahaan. Pada DF2, domain yang dihasilkan adalah APO13 Managed Security. Domain ini berfokus pada pengelolaan keamanan informasi untuk melindungi data pelanggan, menjaga kualitas informasi, mengurangi risiko bisnis, serta mendukung keberlangsungan layanan dan transformasi digital perusahaan. Pada desain faktor 3, berdasarkan hasil inputan di atas dapat disimpulkan bahwa domain yang dihasilkan adalah APO12 Managed Risk dan DSS05 Managed Security Service. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kategori risiko yang berpotensi memengaruhi keamanan data pelanggan seperti authorized action, third party atau supplier incident, dan software adoption problems. APO12 berfokus pada identifikasi, analisis, serta pengelolaan risiko TI yang dapat menyebabkan kebocoran atau penyalahgunaan data pelanggan. Desain faktor 4. Pada desain faktor 4 relate issue, pada desain faktor 4 IT relate issue, domain yang dihasilkan adalah DSS05 atau Managed Security Service. Domain ini berfokus pada pengelolaan keamanan informasi dan perlindungan data pelanggan melalui pengendalian akses, pemantauan, keamanan, serta penanganan insiden keamanan guna meminimalkan risiko kebocoran data dan ancaman cyber. Desain faktor 5 atau Threat Landscape.
Pada desain faktor 5 atau Trains Landscape, berdasarkan hasil inputan yang menunjukkan tingkat ancaman tinggi atau high sebesar 80%. Domain yang dihasilkan adalah APO 12 atau Managed Risk, DSS 05 atau Managed Security Service, dan EDM 03. Ensure Risk Optimization APO 12 berfokus pada pengelolaan risiko TI, DSS 05 menangani perlindungan keamanan informasi dan data pelanggan, sedangkan EDM 03 memastikan risiko yang telah dikelola secara optimal. Ketiga domain tersebut penting karena organisasi menghadapi ancaman keamanan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan kontrol dan pengawasan yang efektif untuk melindungi data pelanggan dari berbagai risiko keamanan. Desain faktor 6 atau Complete Recruitment. Pada DF6, domain yang dihasilkan adalah MEA 03, Monitor Complete with External Recruitment. Domain ini berfokus pada pemantauan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku sehingga mendukung perlindungan data pelanggan serta meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan keamanan informasi. Para desain faktor 7, Role of IT, berdasarkan hasil inputan di atas dapat disimpulkan bahwa domain yang dihasilkan adalah DSS 05, Managed Security Service. Domain ini berfokus pada pengelolaan layanan keamanan informasi, termasuk perlindungan data pelanggan, pengendalian akses pengguna, pemantauan ancaman keamanan, serta penanganan insiden keamanan informasi. DSS 05 sangat relevan dengan permasalahan keamanan data pelanggan karena membantu organisasi menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sehingga risiko kebocoran atau penyalahgunaan data dapat diminimalkan. Desain faktor 8, pada DF8 sourcing model, pada desain faktor 8 ini, domain yang dihasilkan adalah AP010 Managed Vendor. Domain ini berfokus pada pengelolaan dan pengawasan vendor agar layanan yang diberikan tetap memenuhi standar keamanan informasi, sehingga keamanan data pelanggan dapat terjaga dan risiko yang berasal dari pihak ketiga dapat diminimalkan. Pada desain faktor 9, teknologi adoption strategi, berdasarkan hasil inputan di atas, dapat disimpulkan bahwa domain yang dihasilkan adalah BAI 06, Managed IT Change. Domain ini berfokus pada pengelolaan perubahan teknologi dan sistem informasi agar setiap implementasi teknologi baru dapat dilakukan secara terkontrol dan aman. BAI 06 sangat relevan dengan permasalahan keamanan data pelanggan karena setiap perubahan atau sistem harus melalui proses evaluasi dan pengujian yang memadai untuk mencegah munculnya celah keamanan yang dapat mengakibatkan kebocoran atau penyalahgunaan data pelanggan. Dengan pengelolaan perubahan yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa teknologi yang diterapkan tetap mendukung keamanan informasi dan tujuan bisnis perusahaan. Desain faktor 10, Technology Adoption Strategy, di mana berdasarkan desain faktor 10 teknologi adoption strategi, organisasi lebih cenderung menerapkan strategi first mover dengan nilai kurang lebih 46%, diikuti follower sebesar 36%, dan slow adopter sebesar kurang lebih 18%. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki kesiapan untuk mengadopsi teknologi keamanan terbaru guna meningkatkan perlindungan data pelanggan dari berbagai ancaman cyber. Dengan strategi ini, organisasi perlu memprioritaskan pengelolaan sumber daya manusia, inovasi, dan arsitektur TI agar penerapan teknologi keamanan dapat berjalan efektif sehingga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pelanggan tetap terjaga serta risiko kebocoran dapat diminimalisir.
APO 12 collect data. Subproses ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan risiko teknologi informasi sebagai dasar dalam proses identifikasi dan analisis risiko. Dan aktivitas yang dilakukan seperti mengidentifikasi data pelanggan yang disimpan perusahaan, mengidentifikasi aplikasi dan database yang menyimpan data pelanggan, dan mengumpulkan data insiden keamanan yang pernah terjadi. APO 12 Analisis Risk. Subproses ini bertujuan untuk menganalisis resiko yang telah diidentifikasi dengan menilai kemungkinan terjadinya resiko dan dampaknya terhadap organisasi. Analisis ini membantu perusahaan menentukan prioritas penanganan resiko yang dapat mengancam keamanan data pelanggan. APO 12 manage risk dan aktivitas-aktivitas pada setiap subproses. APO 12 analyze risk. Pada subproses ini bertujuan untuk menganalisis risiko yang telah diidentifikasi dengan menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap sebuah organisasi. Analisis ini membantu perusahaan menentukan sebuah prioritas penanganan risiko yang dapat mengancam keamanan dari data pelanggan. Kemudian APO 12.04 Articulate Risk, di mana subproses ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil analisis risiko kepada pihak yang berkepentingan sehingga manajemen dapat memahami dampak risiko dan menentukan tindakan yang diperlukan. APO 1205 Define Risk Management Action Profile. Subproses ini bertujuan untuk menentukan tindakan pengelolaan risiko yang akan diterapkan organisasi guna mengurangi kemungkinan maupun dampak risiko terhadap keamanan data pelanggan. APO 12.06 Respond to Risk. Subproses ini bertujuan untuk melaksanakan tindakan penanganan risiko yang telah ditetapkan serta memantau efektivitasnya dalam mengurangi risiko keamanan data pelanggan. Instrumen audit. Kuesioner audit digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses APO 12 terkait pengelolaan risiko keamanan data pelanggan. Setiap pertanyaan dalam kuesioner disusun berdasarkan aktivitas-aktivitas pada subproses APO 12, yaitu collect data, analyze risks, maintain risk profile, articulate risks, define risk management action portfolio, dan respond to risks. Pertanyaan audit diarahkan kepada pihak yang memiliki peran sesuai dengan matriks RACI yang telah ditetapkan. Responden yang berperan sebagai responsibel merupakan pihak yang secara langsung melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko seperti Information Security Officer, System Administrator, Risk Management Office, dan Data Protection Officer pada aktivitas tertentu. Tabel aktivitas APO 1201 Collect Data. Apakah perusahaan telah mengidentifikasi seluruh data pelanggan yang disimpan dalam sistem informasi? Hasilnya ya. 1. Capability levelnya 2. Apakah perusahaan memiliki daftar aplikasi dan database yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan? Hasilnya ya, dengan capability level 2. Apakah data insiden keamanan yang pernah terjadi telah dikumpulkan dan didokumentasikan? Hasilnya ya, dengan capability levelnya 3. Apakah pihak memiliki akses terhadap data pelanggan telah diidentifikasi dan dicatat secara resmi? Hasilnya ya, dengan capability level 3. Apakah ancaman dan kerentanan yang berkaitan dengan keamanan data pelanggan telah didokumentasikan secara berkala? Hasilnya ya,
dengan capability levelnya 4. Tabel aktivitas APO 12.02, analisis risk. Dengan pertanyaan, apakah perusahaan telah mengidentifikasi seluruh data pelanggan yang disimpan dalam sistem informasi? Ya, capability levelnya 2. Apakah dampak kebocoran data terhadap reputasi dan operasional perusahaan telah dinilai? Hasilnya ya, dengan capability level 2. Apakah risiko akses tidak sah terhadap data pelanggan dianalisis secara berkala? Ya, dengan hasil capability level 3. Apakah ancaman serangan cyber terhadap sistem informasi telah dievaluasi? Hasilnya ya, dengan capability level 3. Apakah perusahaan menentukan tingkat prioritas tiap risiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya? Hasilnya ya, dengan capability level 4. Tabel aktivitas APO 1203 atau Maintenance Risk Profile. Pertanyaannya 1. Apakah perusahaan telah mengidentifikasi seluruh data pelanggan yang disimpan dalam sistem informasi? Hasilnya ya, capability levelnya 2. Pertanyaan kedua, apakah risiko yang teridentifikasi telah dikelompokkan berdasarkan tingkat risikonya? Hasilnya ya, capability levelnya 2. Apakah profil risiko diperbarui secara berkala sesuai kondisi terbaru organisasi? Hasilnya ya, capability levelnya 3. Apakah perubahan tingkat risiko didokumentasikan dengan baik? Hasilnya ya, dengan capability levelnya 3. Apakah hasil evaluasi risiko disimpan sebagai arsip untuk kebutuhan pemantauan dan audit? Hasilnya ya, capability levelnya 4. Tabel aktivitas APO 1204 atau Articulate Risk. Pertanyaannya, apakah laporan risiko keamanan data pelanggan disusun secara berkala? Hasilnya ya, capability levelnya 2. Apakah hasil analisis risiko telah disampaikan kepada manajemen? Hasilnya ya, capability levelnya 2. Apakah dampak risiko terhadap operasional bisnis dijelaskan kepada pihak terkait? Hasilnya ya, capability levelnya 3. Apakah rekomendasi pengendalian risiko diberikan berdasarkan hasil analisis risiko? Hasilnya ya, capability levelnya 3. Apakah perkembangan pengelolaan risiko dilaporkan secara berkala kepada manajemen? Hasilnya ya, capability levelnya 4. Tabel aktivitas APO 12.05 Define Risk Management Action Portfolio. Di mana pertanyaannya, apakah sebuah perusahaan telah menentukan strategi mitigasi untuk setiap risiko yang teridentifikasi? Hasilnya ya, dengan capability level 2. Kebijakan pengendalian akses data pelanggan telah ditetapkan dan diterapkan? Ya, dengan capability level 2. Perusahaan menerapkan enkripsi untuk melindungi data pelanggan? Hasilnya ya, dengan capability level 3. Prosedur backup data dan recovery data telah disusun dan dijalankan? Hasilnya ya, dengan capability level 3. Prioritas implementasi pengendalian risiko ditentukan berdasarkan tingkat risiko? Hasilnya ya, dengan capability level 4. Sedangkan untuk tabel aktivitas APO 12.06 respon to risk, di mana tindakan mitigasi risiko telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan? Hasilnya ya, dengan capability level 2. Perusahaan memiliki prosedur penanganan insiden keamanan data pelanggan? Hasilnya ya, dengan capability level 2. Celah keamanan yang ditemukan segera diperbaiki dan ditindaklanjuti? Hasilnya ya, dengan capability level 3. Apakah perusahaan mampu melakukan pemulihan data apabila terjadi kehilangan data? Hasilnya ya, dengan capability level 3.
Selanjutnya, efektivitas pengendalian risiko dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi, hasilnya ya dengan capability level 4. Laporan hasil penanganan disusun dan disampaikan kepada manajemen, hasilnya ya dengan capability level 4. Mendefinisikan cara mengukur atau menganalisis hasil instrumen audit. APO 12 Collect Data. Pengukuran dan analisis pada proses ini berfokus pada kualitas dan kelengkapan data risiko yang dikumpulkan sebagai dasar pengelolaan risiko keamanan data pelanggan. Analisis dapat dilakukan dengan yang pertama, kelengkapan identifikasi data pelanggan, memeriksa apakah seluruh data pelanggan yang tersimpan dalam sistem telah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, inventarisasi aplikasi dan database, mengevaluasi kelengkapan daftar aplikasi, server, dan database yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Yang ketiga, dokumentasi insiden keamanan, mengukur jumlah insiden keamanan yang berhasil dicatat dan didokumentasikan sebagai sumber identifikasi risiko. Yang keempat, identifikasi pengguna yang memiliki akses, memastikan seluruh pihak yang memiliki akses terhadap data pelanggan telah terdaftar dan terdokumentasi. Yang kelima, identifikasi ancaman dan kerentanan, mengevaluasi kelengkapan informasi mengenai ancaman dan kerentanan yang berpotensi menyebabkan kebocoran data pelanggan. APO 12.02 Analisis Risk. Pengukuran dan analisis pada subproses ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan menganalisis risiko yang dapat mempengaruhi keamanan data pelanggan. Analisisnya dapat dilakukan dengan analisis risiko kebocoran data, mengukur kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi risiko kebocoran data pelanggan. Penilaian dampak risiko, mengevaluasi dampak risiko terhadap operasional bisnis, keuangan, dan reputasi perusahaan. Analisis risiko akses tidak sah, memeriksa efektivitas identifikasi risiko yang berasal dari akses pengguna yang tidak berwenang. Evaluasi ancaman cyber, mengukur kualitas analisis terhadap ancaman serangan cyber yang dapat mengganggu keamanan data pelanggan. Penentuan risiko, memastikan setiap risiko telah diberikan tingkat prioritas berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. APO 12.03 Maintain Risk Profile. Pengukuran dan analisis pada subproses ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pemeliharaan dan pembaruan profil risiko agar tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Analisisnya dapat dilakukan dengan kelengkapan daftar risiko, memeriksa apakah seluruh risiko keamanan data pelanggan telah tercatat dalam profil risiko. Klasifikasi risiko, mengevaluasi ketepatan pengelompokan risiko berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki. Pembaruan profil risiko, mengukur frekuensi pembaruan profil risiko secara berkala. Dokumentasi perubahan risiko, memastikan setiap perubahan tingkat risiko telah terdokumentasi dengan baik. Penyimpanan hasil evaluasi risiko, mengevaluasi ketersediaan arsip hasil evaluasi risiko sebagai bahan pemantauan dan audit. APO 12.05 Define Risk Management Action Portfolio. Pengukuran dan analisis pada proses ini dilakukan demi mengevaluasi kesesuaian perencanaan tindakan mitigasi dan pengendalian risiko dalam mengurangi dampak risiko pada suatu organisasi. Analisisnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, penentuan strategi mitigasi, yaitu mengevaluasi kesesuaian strategi mitigasi yang ditetapkan pada risiko yang diidentifikasi. Kedua, pengendalian akses data, memeriksa efektivitas kebijakan pengendalian akses terhadap data pelanggan. Yang ketiga, penerapan enkripsi data, di mana mengukur tingkat penerapan enkripsi guna melindungi data pelanggan yang sensitif. Keempat, kesiapan backup
recovery, di mana mengevaluasi setiap efektivitas prosedur pencadangan dan juga pemulihan data. Yang kelima, prioritas implementasi kontrol, memastikan tindakan pengendalian diterapkan sesuai dengan tingkat resiko yang dimiliki. Selanjutnya, APO 12.06 Respond to Risk, di mana pengukuran dan analisis pada subproses ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan respons dan penanganan resiko. Yang pertama, pelaksanaan mitigasi resiko, yaitu mengukur keberhasilan implementasi tindakan mitigasi yang telah direncanakan. Kedua, penanganan insiden keamanan, di mana evaluasi efektivitas penanganan insiden yang berkaitan dengan keamanan data pelanggan. Yang ketiga, perbaikan kerentanan sistem, mengukur kecepatan dan ketepatan perbaikan terhadap celah keamanan yang ditemukan. Keempat, pemulihan data, di mana mengevaluasi suatu keberhasilan proses pemulihan data setelah terjadi gangguan ataupun kehilangan data. Yang kelima, evaluasi efektivitas pengendalian, memastikan kontrol keamanan yang diterapkan mampu untuk menurunkan tingkat resiko. Dan yang terakhir, dokumentasi serta pelaporan, di mana evaluasi kelengkapan laporan hasil penanganan risiko dan tindak lanjut yang akan dilakukan. Baik, sekianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan sampai ketemu di waktu yang akan datang. Dakan, Wei.